Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya rekan-rekan mahasiswa yang pada hari ini yang harusnya kita agendakan ketemu di jam 8 pagi ya, kita geser di pukul 3.15 ya, karena saya baru selesai mengajar untuk kelas pasca sarjana di kampus Ciritan gitu ya. Ini hari ini adalah minggu ke-6 ya, minggu ke-6, sesi yang ke-6. Kita akan membahas tentang perkuliahan kita tentang metodologi penelitian. Nah, teman-teman sudah mulai nih nanti menulis ditentukan judulnya teman-teman. Kemudian setelah menentukan judul, kemudian teman-teman nanti selanjutnya adalah membuat bab 1. Nah, kemungkinan nanti di proyek UTS ke depan adalah teman-teman menyelesaikan bab 1 dan mengumpulkan teori-teori di bab 2 nih yang harus teman-teman selesaikan gitu ya di dalam tugas teman-teman di dalam mata kuliah metodologi penelitian ini. Nah, esensinya seperti saya sampaikan di awal ya, bahwa perkuliahan kita yang berhubungan dengan mata kuliah ini adalah teman-teman nanti membuat berupa penelitian atau proposal penelitian. Dan proposal itu dengan sendirinya teman-teman harus bisa menyelesaikan minimal sampai dengan bab 3 yang harus teman-teman selesaikan di dalam penelitian teman-teman itu. Baik, kita mulai ya perkuliahan kita hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin screen ya. Hari ini kita akan discuss nih yang teman-teman yang berhubungan dengan desain penelitian. Di sesi ke-6, kita akan membahas tentang utuh nih yang berhubungan dengan desain penelitian. Bagaimana sih kita mendesain penelitian kita, yang mendesain penelitian kita ke depan gitu ya. Jadi bahkan dengan penelitian-penelitian yang ada ini, harus kita desain kira-kira data kita mau seperti apa. Apakah kuanti, apakah kualitatif ya, yang memang diharuskan agar teman-teman bisa menyelesaikan programnya ini. Nah, ke depan ada pertanyaan di situ. Pertama adalah pertanyaannya adalah mengapa kita perlu yang namanya desain riset. Desain riset itu dikatakan kita perlu mendesain tentang penelitian kita, bagaimana kita bisa nih dalamnya itu kita untuk menggunakan sebagai pedoman ya, sebagai pedoman ya, sebagai kita proses di dalam suatu penelitian. Ini penting banget. Ada pedoman, ada tata cara, ada aturan. Dalam hal ini kan panduan skripsi yang teman-teman akan buat. Nah, apakah prodi manajemen dan prodi akuntansi ini disesuaikan dengan pedoman yang ada dari kampus universitas seperti ini. Pedoman itu nanti juga dia akan mempunyai template penelitian yang teman-teman bisa menyesuaikan gitu. Kira-kira dengan template yang memang yang dari kampus seperti ini. Desain penelitian ini akan berguna nih bagi semua pihak ya yang terlibat di dalamnya di dalam melakukan proses penelitian. Kira-kira apa nih proses penelitian yang akan dibuat, proses penelitian yang akan diproses oleh teman-teman di dalamnya itu berhubungan dengan mengapa kita perlu mendesain. Desain riset ini penting ya di dalam kerangka berpikir ya secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian ya secara efisien dan valid tentunya. Ada beberapa macam alasan utama dalam desainnya. Pertama, alasannya teman-teman bisa melakukan di dalam menjamin kejelasan tujuan penelitian teman-teman itu apa. Mulai membantu peneliti yang merumuskan masalah dan tujuan penelitian dengan jelas apa. Dua adalah teman-teman bisa mengatur metodologi. Atur metodologi bagaimana teman-teman bisa menentukan metode di dalam pengumpulan data dikumpulkan. Kemudian teknik analisisnya bagaimana dan gunakan prosedur yang tepat. Yang ketiga, bisa menghindari bias dengan mengurangi kemungkinan kesalahan atau bias dalam proses pengumpulan dan interpretasi data yang ada. Yang keempat adalah menghemat waktu dan sumber daya dengan perencanaan yang baik. Penelitian menjadi lebih efisien dan terarah. Yang kelima adalah meningkatkan tentang validitas dan reliabilitas. Dengan teman-teman mendesain yang baik dengan meningkatkan keakuratan hasil dan memungkinkan terjadi keakuratan hasil dan memungkinkan replikasi oleh penelitian lain. Nah, dalam pengelompokannya, desain penelitian ini dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang penelitiannya. Ya. Ada di situ
desain penelitian tentang dilihat dari perumusan masalahnya. Perumusan masalahnya itu ada yang namanya penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif ini adalah penelitian yang dilakukan untuk dia menjelajahi suatu masalah atau fenomena yang belum diteliti, atau yang belum dipahami. Tujuan utamanya apa? Tujuannya adalah dia bisa menggali ide, mencari wawasan dan pemahaman awal, bukan hanya untuk menguji hipotesis secara langsung. Ciri-cirinya apa? Penelitian eksploratif ini, ciri-cirinya adalah satu, lebih bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perubahan arah selama proses penelitian. Yang kedua adalah tidak memiliki hipotesis yang tegas di awal. Hipotesis itu bisa muncul selama penelitian. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sering menggunakan metode kualitatif pada umumnya, seperti gunakan wawancara yang mendalam, kemudian FGD ya, focus group discuss ya, kemudian juga dengan studi kasus yang ada. Yang keempat, bisa berfokus pada pemahaman konteks, makna, dan pengalaman yang ada. Tujuan penelitian eksploratif ini dalamnya bisa menemukan masalah baru ya, atau memahami masalah yang belum jelas ya. Kemudian bisa juga menghasilkan gagasan atau hipotesis untuk penelitian selanjutnya, kemudian memberikan wawasan awal sebelum dilakukan penelitian yang lebih terstruktur di dalamnya. Kemudian yang kedua, ada namanya jenis penelitiannya adalah penelitian uji hipotesis. Namanya kita menguji hipotesis berarti kita menguji tentang data apa nih yang mau kita inikan yang berhubungan dengan dugaan kita. Dengan dugaan kita yang ada, hipotesis itu kan itu dugaan sementara. Dengan kita menduga sementara, kira-kira penelitian kita sesuai nggak sih dengan jenis penelitian kita yang bersifat kuantitatif ini? Yang dia menguji hubungan atau menguji pengaruh antar variabel berdasarkan dari hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini bersifat adanya konfirmatori ya. Karena apa? Karena dia membuktikan apakah dugaan hipotesis itu benar atau tidak ada data sama sekali. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu dikatakan sebagai dugaan sementara yang dibuat berdasarkan teori atau observasi yang akan diuji dalam penelitian. Biasanya ada dua bentuk ya, ada hipotesis itu ada hipotesis nol atau hard nol. Ini tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Ada hipotesis alternatif itu adalah hak satu, itu ada hubungan atau ada pengaruh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menguji teori atau model yang sudah ada. Kemudian membuktikan adanya perbedaan, adanya pengaruh, atau hubungan antar variabel. Kemudian menyediakan dasar pengambilan keputusan berbasis statistik. Kemudian yang kedua, ada desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan data. Ada dibedakan dua macam. Ada namanya penelitian pengamatan. Namanya pengamatan berarti kita mengamati data yang kita kumpulkan itu lakukan dengan cara observasi. Ini jenis penelitian yang dilakukan dengan cara kita mengamati objek secara langsung atau fenomena tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel. Ini sering digunakan ya dalam penelitian yang bersifat kualitatif maupun secara kuantitatif tergantung dari tujuan dan pendekatan. Tujuan penelitian pengamatan ini dalamnya apa? Dengan cara kita menggambarkan situasi atau perilaku secara alami, kemudian mendapatkan data yang nyata, yang real, yang dapat langsung dari lapangan, kemudian mengidentifikasi pola kebiasaan atau interaksi sosial yang ada. Nah, jenis pengamatannya banyak ya, bisa pengamatan secara partisipatif, ada pengamatan non partisipatif, ada pengamatan terstruktur, sampai ada pengamatan tidak struktur. Kemudian berikutnya ada yang namanya penelitian survei. Penelitian survei ini berbeda dengan pengamatannya. Ini jenis penelitiannya ujungnya bersifat kuantitatif. Di mana tujuan ini adalah kita mengumpulkan data dari sekelompok responden ya melalui kuesioner atau menggunakan wawancara guna mengetahui pendapat, sikap, perilaku dan karakteristik tertentu dari populasinya apa. Tujuan penelitian survei adalah menggambarkan kondisi atau fenomena yang sedang terjadi,
kemudian mengetahui hubungan antar variabelnya bagaimana, kemudian mengumpulkan data secara cepat dan banyak responden yang ada. Ciri-cirinya apa dalam penelitian survei ini? Menggunakan instrumen yang standar ya, seperti kuesioner yang digunakan, kemudian melibatkan sampelnya besar, sampelnya banyak yang mewakili populasi, kemudian kita ambil sampelnya tergantung dari kira-kira pendapat ahli siapa yang menggunakannya. Kemudian ketiga adalah data biasanya bersifat secara kuantitatif ya, dan diolah dengan menggunakan statistik. Kemudian dapat dilakukan secara langsung ya, atau dengan menggunakan tatap muka ya, atau tidak langsung baik online maupun via telepon ya. Jadi surveinya apa? Surveinya adalah deskriptif ya, untuk menggambarkan adanya fenomena, menggambarkan adanya misalnya tingkat kepuasan pelanggan, atau secara analitik ya, untuk menganalisis hubungan antar variabel, misalnya pengaruh promosi terhadap minat beli. Kemudian yang ketiga, ada namanya desain penelitian dilihat dari bagaimana pengendalian variabel-variabel oleh peneliti. Ada namanya penelitian eksperimental. Namanya eksperimental berarti penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan kita memanipulasi atau membuat perlakuan terhadap variabel tertentu atau variabel bebas untuk dilihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Dalam hal ini variabel terikat ya, dengan kontrol yang ketat ya terhadap faktor luar dengan sendirinya. Tujuan penelitian eksperimental adalah menguji hubungan sebab akibat antara dua atau lebih dari variabel, kemudian menilai efektivitas ya suatu tindakan ya, baik itu dari metode atau dari perlakuan khusus. Ciri-cirinya apa? Cirinya ada perlakuan, ada treatment yang diberikan oleh si peneliti, atau ada kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan dan kelas kontrol yang diberikan tidak diberi perlakuan khusus. Ada juga mungkin dengan menggunakan desain acak ya untuk pembagian subjek ya pada eksperimen murni. Yang keempat adalah bisa mengendalikan variabel luar ya, tentang ada nggak pengaruhnya terhadap hasil yang ada. Itu adalah penelitian eksperimental. Kemudian berikutnya ada namanya penelitian ex post facto. Apa tuh penelitian ex post facto? Penelitian ex post facto di sini dia masuk ke dalam penelitian jenis kuantitatif ya, yang dilakukan dia bisa meneliti hubungan sebab akibat setelah peristiwa yang terjadi tanpa dia memanipulasi variabel oleh peneliti. Artinya apa? Peneliti hanya menganalisis data yang sudah ada berdasarkan kejadian masa lalu. Kata-kata ex post facto ini berasal dari bahasa Latin ya. Itu artinya setelah fakta terjadi. Ex post facto, faktanya terjadi dulu. Nah, tujuan penelitian ex post facto ini dengan cara apa? Mencari kemungkinan hubungan sebab akibat dari data yang sudah terjadi, kemudian menganalisis pengaruh variabel bebas yang tidak bisa dimanipulasi bagaimana. Misalnya jenis kelamin, latar belakang pendidikan, status sosial, dan lain sebagainya. Itu adalah tentang penelitian ex post facto. Yang keempat ada namanya jenis penelitian yang berdasarkan menurut tujuannya. Ada yang namanya penelitian deskriptif. Namanya deskriptif berarti penelitian ini adalah jenis penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis atau akurat ya pada fakta atau karakteristik ya, baik itu populasi atau fenomena atau gejala-gejala tertentu ya, untuk mencari hubungan atau pengaruh antar variabel yang ada. Tujuannya apa? Penelitian deskriptif ini menyediakan gambaran yang jelas dan rinci dengan suatu keadaan, kemudian menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana, bukan mengapa ya, kemudian menjadi dasar awal untuk penelitian yang lebih lanjut. Kemudian ada lagi yang namanya, yang kedua adalah penelitian komparatif. Penelitian komparatif ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok ya, atau satu variabel untuk mengetahui perbedaan di antara mereka ya. Fokus utamanya adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan ya dalam aspek tertentu gitu ya. Tujuannya dalam penelitian komparatif ini
Dalamnya dia kita mengetahui perbedaan ya, perbedaan antara jenis kelompok yang berbeda ya, atau juga bisa membandingkan efektivitas ya dan karakteristik atau hasil atau dua lebih variabel atau perlakuan, kemudian menganalisis faktor perbedaan, faktor-faktor mana nih yang tertentu yang menghasilkan hasil yang ada, yang hasilnya seperti apa gitu. Kemudian berikutnya ada yang namanya penelitian berikutnya adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif di sini adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara keterkaitan antara dua atau lebih variabel yang ada. Penelitian ini tidak bertujuan untuk membuktikan adanya sebab akibat ya, tetapi untuk melihat apakah ada hubungan atau ada asosiasi antar variabel-variabel yang diteliti. Tujuannya banyak nih. Ada penelitian asosiatif ini, apakah dia mengetahui hubungan antar korelasi dari dua variabel ya, atau dia mengidentifikasi arah dan kekuatan hubungan, atau membantu prediksi yang seperti apa nih asosiatif itu di antara keduanya. Kemudian ini contoh dari kelima adalah 5 desain penelitian yang dilihatnya dari dimensi waktu. Ya, dimensi waktu ini ada namanya penelitian time series. Namanya penelitian time series ini adalah jenis penelitian yang memang disajikan data di sini, misalnya ini adalah data dari beberapa tahun sebelumnya. Di penelitian kuantitatif yang masih menganalisis data yang terdapat dalam urutan waktu, baik itu tujuan utama, baik itu penelitian ini dalamnya dalam satu variabel biasanya. Ini juga punya periode tertentu ya, punya tahun tertentu, makanya tergantung ada pola tren, atau juga ada musiman ya, siklus atau tren jangka panjang dengan sendirinya. Nah ini biasanya terdiri dari beberapa waktu, dapat urutan dari waktunya, apa menggunakan analisis dan sebagainya. Time series. Ada yang berikutnya adalah penelitian cross section. Penelitian cross section di sini dia jenis penelitian kuantitatif yang mengumpulkan data pada suatu titik waktu untuk menganalisis hubungan antara variabel di suatu populasi ataupun di kelompoknya. Data yang diperolehnya bersifat instan atau berupa ini ya, berupa menggambarkan keadaan tertentu tanpa dia mempertimbangkan perubahan pada sebelumnya. Jadi real datanya pada hari ini. Kalau time series kan kita melihat beberapa tahun ke belakang, kemudian dianalisa tergantung dari dimensi waktunya di dalam suatu penelitian itu. Kemudian yang keenam ada desain penelitian dilihat dari lingkungan studi yang dikelompokkan dia menjadi 3 bagian ya. Ada yang pertama ada studi lapangan. Bagaimana nih studi lapangan ini adalah jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi atau tempat yang relevan ya dengan masalah yang diteliti. Dalam studi lapangan biasanya seorang peneliti dia mengumpulkan data melalui observasi langsung, melalui wawancara, melalui survei, atau juga metode pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan fenomena atau situasi yang sedang diteliti. Nah, penelitian ini dia fokusnya pada pengamatan real time ya, dan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang konteks sosial dan lingkungan yang diteliti. Berita di lapangan biasanya dia memahami fenomena atau situasi secara langsung di lokasi, kemudian mengumpulkan data empiris ya yang lebih akurat dan realistis, kemudian menganalisis perilaku atau interaksi yang terjadi dalam konteks alami dan atau situasi tertentu. Kemudian juga bisa menyediakan informasi yang secara kontekstual yang dapat diperoleh dari studi literatur saja. Yang kedua ada namanya penelitian eksperimen lapangan ya. Namanya eksperimen lapangan. Berarti penelitian ini adalah jenis penelitian yang dilakukan langsung di lingkungan alam, ya, alami ya, namanya lapangan, atau di luar laboratorium untuk menguji misalnya pengaruh perlakuan atau manipulasi variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Dalam eksperimen lapangan ini peneliti melakukan ada intervensi atau ada manipulasi terhadap variabel bebas ya
yang mengamati efeknya dalam konteks kehidupan nyata dan kondisi alami. Tujuan eksperimental lapangan ini dia menguji hipotesis ya tentang hubungan sebab akibat dalam kondisi yang lebih natural atau realistis ya, untuk menilai efektivitas perlakuan atau intervensi dalam konteks kehidupan yang nyata, kemudian menentukan pengaruh variabel tertentu terhadap perilaku atau kondisi dalam lingkungan alami. Kemudian yang ketiga ada namanya eksperimen laboratorium. Eksperimen laboratorium di sini berarti adalah jenis penelitian eksperimen yang dilakukan di yang terkendali. Seperti apa? Seperti laboratorium, di mana seorang peneliti di sini ya dapat memanipulasi variabel bebasnya untuk menguji pengaruhnya terhadap variabel terikat ya. Eksperimen dilakukan dalam kondisi yang sangat terkendali, memungkinkan peneliti untuk memisahkan variabel yang diuji dan mengurangi pengaruh faktor lain yang tidak diinginkan. Tujuan eksperimental laboratorium adalah menguji hubungan sebab akibat antara dua variabel atau eksperimen ya atau variabelnya, kemudian melakukan pengontrol variabel luar ya agar hasil eksperimen lebih akurat, kemudian menyediakan data yang valid dan reliable dalam kondisi yang terkontrol sendiri. Itu ya kita tentang desain suatu penelitian. Oke, berikutnya bentar ya. Teman-teman kita nanti presensi ya di jam 15.50 ya, 4 menit lagi ya. Nanti teman-teman yang ada di room, temennya tolong diinfokan ya. Kalau di sedang jalan atau apa ya. Nanti kita, saya minta izin break dulu ya, sebentar ya. Saya izin ke belakang dulu.
Kita presensi ya. Desain peneliti. Sonia Ayu Febrianti ada? Hadir, Pak. Oke. Adela Nur Asifa. Izin kerja atau apa? Ada di room nggak Adelanya? Kurang tahu, Pak. Izin Bapak, soalnya lagi bekerja dan tidak bisa memegang HP, Pak. Nggak bisa gitu. bawa HP. Jadi mohon Baik, izin. Izin ya, oke. Hari Fadli. Hadir, Pak. Hadir. Aulia Maria Ulupa. Hadir, Bapak. Hadir. Oke. Islam. Nur Alvinda Rizkia. Hadir, Pak. Dedi Mulyana. Adakah Dedi? Ada di room nggak Dedi Mulyana? Adanya di Dedi Mulato ya, Dwi Mulato ya. Dedi Ada, Mulyana Bapak. Ya? Oh, ada. Iya, Oke. ada. Dedi Mulato, Bapak. Enggak, Dedi Mulyana. Ada nggak? Belum ada, Pak.
Belum ada. Kalau dari Mulato kan tadi ada nih, Dedi Dwi Mulato. Berarti nggak ada ya? Ada kabar? Saya di room saya ngetik Dedi cuma ada satu ya. Tidak ada di room. Kemudian Neneng Kusniawati Hadir, Pak. hadir. Neneng Kusniawati. Kemudian Nur Santi. Hadir, Pak. Nur Santi ada. Kemudian Intan. Intan Rahmawati. Adakah Intan? Ada nggak Intan? Kita lihat di room. Intan ada ya. Oke. Muhammad Salman Al-Farizi. Muhammad Salman. Adakah? Muhammad Salman Al-Farizi. Belum ada kabar, Pak. Di room ada nggak? Di room belum ada, Pak. Ada ya. Ya. Izin Alfa atau gimana? Belum ada kabar, Pak. Oke, kita tahu gitu ya. Tadi Dwi Dedi Dwi Mulata ada ya. Lilis Nurjana Ada, Pak. ada. Muhammad Haidar. Haidar, Pak. Oh, sorry. Haidar kan? Iya, Haidar. Haidar, benar. Dava Aditya. Hadir, Pak. Hadir. Wawan Febrianto. Hadir, Pak. Alivia Salsabila. Hadir, Pak. Rizka Amelia. Rizka Amelia ada? Izin bekerja, Pak. Bekerja. Di room nggak ada ya berarti ya? Izin, oke. Abdurrahman Ajis. Hadir, Pak. Eka Reni Anjani. Ada, Pak. Aufa Aditya. Hadir, Pak. Alicia Maptuha. Hadir, Pak. Maaf lagi di Berarti, jalan. iya, nggak apa-apa. Yang tidak hadir berarti saya pastikan Dedi Mulyana ya, izin. Kemudian Muhammad Salman Al-Farizi gak ada kabar ya, tanpa keterangan. Kemudian Rizka Amelia izin.
Oke, baik kita lanjutkan ya. Berikutnya kita berdiskusi tentang masalah batasan dalam perumusan masalah. Gitu ya. Berkaitan dengan perumusan masalah ya, berarti berkaitan dengan yang namanya pembatasan masalah di sini. Nah, kita nanti dirumuskan suatu masalah ya, yang masalah yang ada dengan sendirinya ya, dengan tentang permasalahan utamanya apa yang perlu dilakukan di dalam penelitian. Kita harus memikirkan nih, kira-kira dengan perumusannya itu apa, masalah utamanya apa, sehingga perlu dilakukan nih dengan menggunakan penelitian yang ada. Gitu. Kemudian setelah kita tahu masalah utamanya, nah kemudian kita lakukan. Kemudian setelah berikutnya apa? Apakah tujuan dilaksanakan penelitian juga harus terjawab dalam perumusan masalah. Tujuannya apa? Melaksanakan. Terus datanya bagaimana yang bisa kita diperoleh datanya? Ya, kemudian apakah kita mampu melakukan penelitian dilihat dari segi biaya, ya, tenaga kita, waktu kita, latar belakang dari teori pendukungnya gimana? Ada nggak teori pendukungnya? Ada nggak datanya? Kemudian apakah dapat memperoleh untuk mendapatkan izin penelitian? Dengan izin penelitian yang ada, dengan mendapatkan izin, nah ini otomatis dapat izinkan dari tempat penelitiannya. Kemudian berapa banyak informasi yang sudah kita peroleh? Ada nggak informasi yang diperoleh di berbagai macam sumber dan sebagainya? Kemudian apakah juga perlu dilakukan adanya studi pendahuluan? Studi pendahuluan ini berguna terhadap pemikiran dan pendahuluan yang memang bisa kita lakukan di dalam memulai suatu penelitian. Kemudian berkaitan dengan tinjauan pustaka, dengan teoritis. Ada nggak teori-teori yang mendukungnya? Teori pendukung dari judul kita. Ada nggak? Kalau ada teori-teori pendukungnya dari pendapat ahli dan sebagainya, nah ini diberikan ya data, diberikan teori-teori yang sesuai dengan apa yang didukung dalam penelitian itu. Kemudian dari mana kita dapat teori-teori pendukung penelitian? Ada nggak yang dapat kita dapatkan dari teori-teori yang ada dalam pendukung penelitian itu? Kemudian apakah sudah ada penelitian terdahulu yang relevan di situ? Pendahulu ya, dengan sendirinya kita akan bisa bagaimana kita menentukan penelitian kita. Kemudian bagaimana bentuk kerangka pemikiran penelitian juga harus dibuat tuh, kerangkanya. Berupa bagiannya apa yang mau diteliti di situ. Kemudian berkaitan juga dengan hipotesis. Apa nih yang mau kita teliti dari hipotesisnya? Dugaan sementaranya bagaimana dalam suatu penelitian kita dengan sendirinya. Apa penelitian itu mengeluarkan hipotesis? Tergantung. Apakah dia datanya dalam bentuknya hipotesis? Apakah datanya dalam bentuk perumusan masalahnya itu dalam bentuk data apa yang dibuat di situ? Apa dasar yang digunakan dalam perumusan masalah tadi? Dasarnya hipotesisnya. Kalau dia kuantitatif bisa, tapi kalau misalnya dia kualitatif, data yang dibuatkan ya di dalam suatu penelitian ini dengan merumuskan suatu permasalahan yang jelas nih, ini akan pula dirumuskan gitu ya, yang berkaitan dengan perumusan, dengan perumusan hipotesis yang ada di situ. Nah, data-data yang ada dengan menggunakan kita berbicara tentang masalah perumusan hipotesis, langkah yang paling penting dalam penelitian ilmiah ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa membuat hipotesis, membuat dugaan atau pernyataan sementara tentang hubungan dari antar variabel yang akan diuji dengan melalui proses penelitian. Mulai dari hipotesis bertindak sebagai pedoman untuk penelitian, ya, dan bagaimana membantu di dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Tujuannya banyak ya. Pokoknya ciri-ciri hipotesis yang baik itu dalamnya adalah satu, kita bisa mengklarifikasi. Hipotesis itu harus jelas ya, tidak ambigu dan bisa dipahami dengan mudah. Kemudian lebih spesifik, menunjukkan hubungan yang jelas antar variabel apa yang diteliti. Kemudian yang ketiga, dapat diuji. Harus memungkinkan nih yang diuji
sesuai dengan data empirisnya, melalui eksperimenkah, atau juga bisa melalui observasi. Kemudian berdasarkan teori atau temuan dari sebelumnya. Hipotesis seringkali dibangun berdasarkan teori yang ada atau hasil penelitian sebelumnya. Kemudian yang kelima, bisa juga membantu di dalam penelitian lanjutan ke depannya itu mau seperti apa. Kemudian bagaimana nih kita sekarang yang berkaitan dengan desain perumusan masalah ya, desain penelitian ya, yang berkaitan dengan desain penelitian gitu ya. Apa nih yang mau kita desain? Dengan kita mendesain penelitian, bagaimana desain perumusan masalahnya ke depan. Kita membuat desain yang merujuk pada rencana strategi yang digunakan dia untuk bisa mengumpulkan, untuk bisa mengukur ya dan menganalisis data dalam suatu penelitian. Desain ini jelas ya, ini adalah kerangka kerja yang memberikan arah yang jelas bagi peneliti dalam menyusun langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan penelitian ke depannya. Desain penelitian yang baik, dia membantu peneliti memastikan bahwa penelitian dilakukan secara terorganisir, secara valid dan dapat dipercaya. Kita pikirkan di sini nih, bagaimana desain perumusan masalahnya, dirumuskan masalahnya. Kemudian desain teorinya bagaimana landasan teorinya. Setelah itu kemudian desain perumusan hipotesisnya bagaimana. Bagaimana skala pengukuran yang ada. Tentang tergantung dari judul kita nih, apa nih yang berkaitan dengan variabel ya, yang berkaitan dengan variabel ya, tentukan kira-kira variabelnya itu apa yang mau kita teliti dan apa sumber data yang mau kita inikan. Dengan adanya penelitian dan variabel-variabel yang ada ya, penentuan ini tergantung dari dua aspek dalamnya ya, mulai dari desain penelitian yang mempengaruhi adanya validitas, yang mempengaruhi adanya reliabilitas ya, dan juga relevansi ini di antara hasil penelitian. Variabel apa di dalam penelitian yang akan teliti? Penentuan variabel dalam penelitian, variabel itu dilihat adalah karismatik, karakteristik ya. Ada kualitas, ada atribut yang dapat diukur dalam penelitian. Variabel ini berperan ya dalam mengidentifikasi, dalam menjelaskan ada fenomena-fenomena apa yang diteliti. Jenis variabel ini bebas ya, ada namanya variabel independent, dia variabel bebas, di mana variabel yang dimanipulasi ya, atau dikendalikan ya di dalamnya itu kita untuk menguji pengaruhnya terhadap variabel yang lain. Contoh, dalam penelitian tentang pengaruh waktu belajar terhadap hasil ujian. Waktu belajar adalah variabel independent. Ya. Kemudian ada lagi variabel dependent atau variabel terikat. Di mana variabel terikat ini adalah variabel yang diukur untuk melihat ya seberapa banyak pengaruh nih dalam variabel independent ini. Contoh, dalam penelitian yang sama, hasil ujian tadi merupakan hasil variabel dependent. Variabel X-nya itu apa? Variabel dependent itu variabel terikat, variabel Y dalamnya. Kemudian ada juga yang pakai variabel kontrol. Variabel kontrol dengan sendirinya berarti ini ada namanya variabel yang ditelitinya berupa variabel yang harus menjaga tetap konstan di dalam memastikan bahwa pengaruh diamati dari variabel dependent tadi. Ada lagi namanya variabel kontrol, misalnya usia dan jenis kelamin siswa, ini bisa menjadi variabel kontrol di dalam penelitian tentang waktu belajar dan hasil belajar. Ada lagi namanya variabel moderator ya, atau variabel intervening. Nah, ini kalau teman-teman mengambil pasca nih, ini sudah mulai nih ada namanya variabel intervening. Variabel yang mempengaruhi atau memperkuat hubungan antara variabel dependent dan variabel independent. Ada lagi namanya variabel moderator. Ini juga variabel yang menjelaskan bagaimana atau pengaruh independen mempengaruhi variabel dependent. Ya kan? Langkah-langkah dalam menentukan variabel, teman-teman bisa melihat ya dengan cara mengidentifikasi masalahnya apa, tentukan apa yang ingin Anda teliti dan variabel apa yang relevan gitu ya.
Kemudian tentukan variabel independen dan dependennya itu apa ya. Tentu apa? Tentukan variabel yang ingin diuji pengaruhnya dan variabel yang ingin diukur itu apa. Kemudian tentukan variabel kontrol ya, di mana dia menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari hasil dan harus dikontrolnya bagaimana. Nah, definisi variabel secara operasional bagaimana dalamnya. Kemudian bagaimana kita sekarang data yang kita peroleh di dalam penentuan sumber data dalam suatu penelitian. Sumber data itu dikatakan sebagai tempat atau asal-usul suatu informasi yang digunakan di dalam suatu penelitian. Sumber data ini dapat dibagi menjadi dua ya, jenis utama ya, data primer dan ada data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu objek atau subjek yang sedang diteliti apa. Metode pengumpulannya bisa dengan menggunakan cara observasi, menggunakan cara dengan wawancara, dengan cara kuesioner, ya, secara eksperimen, survei, dan sebagainya. Keuntungannya apa? Keuntungannya datanya lebih akurat, lebih terkini, dan relevan dengan penelitian apa yang dilakukan penelitiannya. Contohnya, wawancara dengan pelanggan untuk mengetahui kepuasan mereka terhadap suatu produk ya, atau eksperimen di laboratorium. Kemudian ada lagi data sekunder, data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti laporan penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, ya, data pemerintah, dan data statistik yang ada. Kemudian lagi metode pengumpulannya ada studi literatur, ya, ada arsip, ada basis data, ada laporan organisasi, atau data publik yang ada. Keuntungannya kalau menggunakan data sekunder ini lebih hemat biaya, waktu yang digunakan juga sudah tersedia, tetapi mungkin juga kurang relevan ya dengan kekinian. Contoh, menggunakan data statistik tentang tingkat pengangguran BPS, misalnya Badan Pusat Statistik untuk penelitian ekonomi. Sumber data yang lainnya dikategorikan ada berbagai macam sumber data banyak yang digunakannya. Langkah-langkahnya dalam kita menentukan sumber data ini penting dalam penentuan variabel. Sumber data ini adalah variabelnya harus tepat, yang memungkinkan ya peneliti yang menguji hubungan atau pengaruh antar variabel secara jelas dan terukur. Kemudian sumber data yang relevan, memastikan bahwa data yang dikumpulkan dia harus mendukung tujuan penelitian dan memberikan informasi yang akurat. Data untuk menentukan variabel atau sumber data yang tepat, peneliti dapat mengurangi bias dan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. Nah, apakah yang kira-kira yang bisa didapatkan untuk dalam penelitian suatu data dalam suatu penelitian? Kemudian bagaimana dengan terkait dengan yang namanya pengumpulan data ya, berkaitan dengan pengumpulan data gimana? Dengan data pengumpulan data ya, ini di Cililitan hujannya deras banget ya. Di daerah Cikarang Kerawang hujan nggak? Daerah sana? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Enggak hujan. Ini deras banget pas petir nih di kampus Jakarta, di kampus Cililitan. Bapak, mohon maaf, Rizka hadir ya, Pak. Tadi lagi di perjalanan. Siapa tuh? Rizka Amelia, Pak, hadir, Pak. Rizka itu prodi apa tuh ya, Kak? Manajemen, Pak. Bentar, saya cek dulu ya, takut saya lupa tadi. Manajemen itu kodenya kode kode K ya? Terus banget soalnya di sini. Oh, manajemen satu lagi berarti kode K berarti. KC. Rizka. Rizka masuk ya? Terus banget. Rizka Amelia ya?
Iya, Itu suara Pak. petir, Pak. Siapa lagi? Tadi yang tadi, suara petir ini deras banget hujannya. Kayak saya nanya di Cikarang hujan nggak gitu kan? Nggak hujan katanya. Oh ini deras banget. Dedi Mulyana ada nggak? Ini mumpung saya ngebuka lagi Adli. Gak ada ya, berarti cuma Rizka doang ya. Muhammad Salaman Al-Fariji tadi nggak ada kabar? Ada di room nggak? Hujannya luar biasa nih, derasnya. Tadi sampai mana tadi? Sampai dengan pengumpulan data ya tadi ya. Bagaimana nih di dalam kita pengumpulan data gitu ya. Pengumpulan data di sini kita siapkan nih data apa saja yang harus dikumpulkan. Bagaimana instrumen yang mengumpulkan datanya itu harus disiapkan. Siapa yang akan mengumpulkan data. Ya, kemudian berapa biaya mengumpulkan data itu. Berapa banyak tenaga yang diperlukan untuk mengumpulkan data. Sampai dengan bagaimana prosedurnya yang harus dipenuhi di dalam pengumpulan data. Pengumpulan data ini sangat penting ya, dia merupakan proses utama dalam suatu penelitian yang memperoleh informasi, memperoleh yang diperlukan dalam menguji hipotesis atau jumlah pertanyaan penelitian. Pengumpulan data ini baik dengan cara yang tepat atau memastikan ya ada hasil penelitian yang valid, yang reliable dan dapat dipertanggungjawabkan pada umumnya. Data ini banyak ya, tadi di situ ada data yang ada di dalam kita tuh ada data primer ya, data yang dikumpulkan langsung dari peneliti atau sumber pertama ya, baik dari individu ataupun objek ataupun eksperimen yang sedang kita teliti. Kemudian ada lagi data yang sekunder, data yang dikumpulkan disusun oleh orang lain ya, yang sebelumnya yang dapat digunakan untuk penelitian lain. Contohnya ada data statistik, ada laporan artikel, ada jurnal, ada buku, dan ada dokumen publik. Kemudian ada lagi metode apa digunakan di dalam pengumpulan data. Ada menggunakan wawancara ya, dengan menggunakan interview, di mana pengumpulan data melalui interaksi langsung nih antara peneliti dan responden yang ada. Wawancara dapat dilakukan secara langsung ya, face to face ya, atau jarak jauh bisa melalui telepon, melalui Zoom, melalui video dan sebagainya. Jenisnya apa? Wawancara itu ada wawancara terstruktur dengan menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya ya. Ada lagi semua responden mendapatkan pertanyaan yang sama, baik itu wawancara semi terstruktur. Ini ada beberapa pertanyaan terbuka dalamnya, namun peneliti masih memiliki panduan yang ada. Kemudian ada lagi wawancara tidak struktur, mulai dari percakapan bebas yang mungkin adanya responden ya, dia berbicara lebih bebas. Keuntungannya apa? Memberikan informasi yang mendalam. Peneliti dapat mengklarifikasi jawaban atau menggali lebih lanjut ya. Kemudian lagi kuesioner atau survei. Nah ini juga sama, ada dua tipe tuh. Ada kuesioner tertutup, ada kuesioner terbuka. Kuesioner tertutup adalah responden yang memilih dari opsi yang sudah disediakan. Tinggal milih tuh jawabannya, baik sekali, sangat setuju, dan tidak setuju sebagainya. Tapi kalau terbuka, ini responden ini dapat menjawab pertanyaan kita secara bebas, tanpa dibatasi jawabannya, tanpa harus ada pilihan dengan sendirinya. Keuntungannya apa? Efisien dengan menggunakan data yang lebih banyak dan responden dalam waktu yang singkat ya. Kemudian kekurangan terjadi kesalahan ya, dalamnya itu ada kurang kedalaman dalam jawaban dan sebagainya. Kemudian ketiga ada namanya observasi atau pengamatan. Ya. Observasi atau pengamatan ini tergantung jenisnya apa. Ada observasi partisipatif, ada non partisipatif. Kalau partisipatif berarti peneliti ikut terlibat dalam kegiatan yang diamati apa. Peneliti non partisipatif, peneliti hanya mengikuti tanpa ikut terlibat di dalamnya. Gitu. Ada lagi jenis apa lagi? Ada jenis lagi eksperimen sama ya. Ada lagi bentuknya yang berbasis tadi kasus dengan sendirinya. Ini tergantung ya, tergantung dari penelitian kita yang dihubungkan gitu ya dengan suatu hal yang berhubungan dengan kegiatan kita yang di dalamnya itu.
Eksperimen ini adalah pengumpulan data yang dilakukan ya dengan kita memanipulasi ya dengan variabel independen ya dan mengamati dampaknya terhadap variabel dependen. Keuntungannya adalah kontrol ketat ya terhadap variabel lain, kemudian memungkinkan untuk kita bisa menyimpulkan hubungan antara sebab akibat ya. Kekurangannya berbagai macam hal kasus atau eksperimen yang tidak dapat dilakukan nih dengan lingkungan alami. Jadi terdapat bias nih di dalam pengontrolan variabel dengan sendirinya. Ini banyak hal di sini. Kemudian ada lagi pengumpulan data secara dokumentasi. Ini banyak ya. Mulai dari dokumen, ada arsip ya, ada berupa data lainnya, laporan tahunan, data statistik dan sebagainya. Ini banyak. Bahkan juga dipikirkan istilah langkah-langkahnya bagaimana dalam pengumpulan data ya. Mulai dari ada dengan menentukan metode pengumpulan data, ada menggunakan uji instrumennya bagaimana, sampai pengolahan datanya. Data yang baik adalah data yang ketika pengumpulannya kita melihat mengukur tentang seberapa besar kemampuan kita. Kira-kira kalau kita meneliti dengan sesuatu hal yang mau kita teliti dengan sendirinya gitu, kita memikirkan ke depan itu apa yang mau kita teliti di situ. Ya, apa biaya yang ada di situ. Kenapa? Karena biaya yang ditentukan ini akan tergantung dari kira-kira kita mau apa. Kita berpikir sesuatu hal yang memang satu dengan yang lainnya ini mengakibatkan kita harus siap dengan berbagai macam dana yang disiapkan untuk kita memproses pengumpulan data. Kemudian apa lagi? Tenaga yang diperlukannya bagaimana? Dengan tenaga yang bagaimana tenaga kita bisa kita pakai tenaga sendiri atau kita bisa menggunakan tenaga orang lain dengan sendirinya ya. Dengan tenaga sendiri kita siapkan bagaimana yang harus kita siapkan datanya. Kalau data kita yang kita siapkan ini siap ya dengan berbagai macam data dan eksperimen yang ada, tenaga kita ya silakan. Tapi ada ketika misalnya berbeda, dia nggak siap dengan data yang ada, ya silahkan. Berarti bagaimana dengan tenaga kita sibuk dan luar biasa, akhirnya kita memilih sesuatu hal yang bisa kita selesaikan di dalam kita meneliti sesuatu. Penelitian kita disiapkan ya, jangan sampai nanti tenaga kita ini tidak terkejar sehingga kita terbengkalai di dalam suatu penelitian. Kemudian apa lagi? Prosedurnya bagaimana yang harus dipenuhi dalam pengumpulan data, lihat alurnya, lihat prosedurnya. Karena prosedur dengan sendirinya ini memudahkan kita dalam proses kita penelitian kita ke depan itu mau seperti apa. Kemudian bagaimana berkaitan dengan analisis, kemudian dengan menginterpretasi data. Nah, ini berarti sudah berkaitan dengan data yang sudah ada. Ya. Bagaimana kita melakukan format untuk tabulasi data, variabel data yang dari soal kuesioner kita pindahkan ke Excel misalnya. Nah, ini juga disiapkan. Dengan kita mempersiapkan format yang ada dalam bentuk Excel, ini adalah akan bisa memudahkan kita dalam suatu penelitian. Siapa yang akan membuat tabulasi datanya? Biasanya data dari bentuk data dalam bentuk Google Form. Ya, kalau saat ini akhirnya kemudian direkap di dalam suatu data ya, datanya dalam bentuk Excel dalam tabulasi data. Benar berapa lama proses tabulasi data? Nah, bagaimana data memindahkan data Google Form itu yang dipindahkan ya oleh teman-teman untuk menjadi suatu data di dalam suatu penelitian? Berapa lama? Ketika sudah tahu teman-teman prosesnya, nah kemudian selanjutnya alat apa yang digunakan untuk analisis ini? Apakah data yang digunakannya adalah berupa data analisis, yang dimana data itu adalah data yang disiapkan di dalam suatu penelitian. Nah, apakah menggunakan statistik yang teman-teman lakukan ya, atau data di situ teman-teman bisa menggunakannya tidak menggunakan statistik atau menggunakan Smart VLS atau apa yang digunakan. Tergantung dari kemampuan teman-teman apa yang mau dibuat di situ. Software apa yang akan digunakan dalam suatu statistik ini. Tergantung teman-teman mau menggunakan apa programnya. Kalau misalnya menggunakan manual, sanggup ya silakan gunakan manual. Tapi kalau teman-teman tidak sanggup menggunakan manual, gunakan program ya gunakan dengan menggunakan alat bantu statistik di dalam proses penyesuaiannya itu.
Penelitian-penelitian yang bersifat kuantitatif, mayoritas mereka menggunakan program statistik. Tapi penelitian yang bersifat kualitatif, mereka juga tidak menggunakan juga software program. Ada program NVivo, ada di mana program mereka menggunakan data kualitatif ya, menganalisa, kemudian mereka sendiri bisa menghubungkan di antara pertanyaan demi pertanyaan, wawancara hasilnya kemudian dijadikan satu narasi yang utuh. Itu menggunakan program NVivo dan sebagainya. Silahkan. Itu kembali tergantung kemampuan dari teman-teman di dalam penggunaan program dan judul yang akan teman-teman ambil. Kemudian bagaimana pembuatan dalam proses pembuatan kesimpulan, dalam proses pembuatan saran di dalam suatu penelitian. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan kesimpulan? Kesimpulan yang baik adalah kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian atau yang menjawab dari perumusan masalah yang ada di bab 1. Jawab itu. Kenapa? Karena ketika di bab 1 berbicara proposal, berbicara penelitian yang ada, proposal yang ada, sehingga satu dengan yang lainnya bisa menyelesaikan permasalahan apa yang mau teman-teman ambil. Kemudian, untuk siapa saja saran yang diberikan? Saran itu adalah rekomendasi. Kira-kira rekomendasi apa nih yang mau dibuat? Rekomendasi yang dibuat, rekomendasi yang disarankan gitu, adalah rekomendasi yang bisa memberikan suatu hal yang baik nih di dalam suatu penelitian ke depannya. Kemudian apakah saran dalam bentuk umum atau spesifik? Tergantung. Saran umum menjawab tujuan umum, ya. Saran khusus adalah menjawab tujuan khusus dalam penelitian. Kalau berbicara masalah tentang rekomendasi, manfaat dan sebagainya, itu adalah pihak tertentu, pihak terkait yang kemudian dijadikan sebagai objek ya di dalam memberikan saran perbaikan ke depannya dari penelitian yang sudah teman-teman ambil dengan sendirinya. Kemudian bagaimana berkaitan dengan teman-teman menyusun pelaporan ya. Teman-teman dengan menyusun yang namanya suatu pelaporan ya. Berlaporan ini biasa mempunyai format penelitian tersendiri. Format itu dibuat, format itu dibentuk ya, tergantung dari teman-teman sendiri. Kira-kira formatnya apa sih yang mau dibuat? Format seperti apa sih yang ingin dibuat? Dengan format yang ada, format penelitian itu biasa setiap ini mempunyai cara dan mempunyai pola tersendiri tergantung dari tempat penelitian. Kemudian siapa aja yang dapat membaca laporan? Nah, berarti kalau teman-teman hasil karya ilmiah dipublikasikan berarti bisa dilihat oleh bebas orang ya yang sudah ini kan. Tapi kalau cuma sebatas skripsi yang tanpa dipublikasikan ya berarti hanya terdokumentasi, hanya sekedar berupa paper saja ya, kemudian di hardcover, kemudian yang ada hanya di perpustakaan perguruan tinggi bersangkutan atau mungkin ada di ruang perpustakaan teman-teman. Kemudian berapa banyak laporan yang akan digandakan? Nah, tergantung. Teman-teman lakukan sidang skripsi, sidang proposal dan sebagainya, tergantung ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh teman-teman, berapa banyak yang harus digandakan. Berapa kali presentasi dari hasil penelitian dilakuin, tergantung berapa kali ujian. Umumnya ya hanya seminar proposal, kemudian sama seminar hasil kalau untuk sarjana dan pasca sarjana gitu. Kalau program doktoral dia mempunyai ujian yang lebih banyak lagi ujiannya gitu. Kenapa lebih banyak lagi? Karena ujiannya mereka ya tergantung ya dari mana mereka itu bisa membuat berbagai macam hal ya yang dari ke ininya, karena mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri di dalam suatu penelitian mereka. Kemudian berikutnya apa lagi? Kepada siapa presentasi hasil penelitian dilakuin? Biasanya di hadapan dewan penguji ya, dengan diuji dengan sendirinya gitu. Ini akan menyebabkan teman-teman lebih terarah dan menjelaskan, kemudian divalidasi, kemudian dikonfirmasi, kemudian diberikan masukan-masukan, sehingga masukan-masukan dengan sendirinya akan memberikan suatu hal yang baik ya, sesuatu hal yang masukan-masukannya bisa bermanfaat nih. Buat siapa manfaatnya? Tergantung manfaatnya bisa buat siapa aja yang diberikan di situ. Sehingga dengan manfaat yang ada, dengan beban yang ada, ini mengakibatkan kita akan bisa membuat suatu penelitian yang lebih baik lagi. Kemudian berikutnya berbicara tentang masalah desain dari variabel penelitian. Dengan kita mendesain variabel dari suatu penelitian,
Di sini ada berbagai macam hal yang berhubungan dengan variabel dengan sendirinya ya. Variabel ini adalah gejala yang nilainya itu pasti dia mempunyai variasi-variasi yang berbeda gitu ya. Dengan variasi yang berbeda dalam suatu penelitian ini tergantung dari masing-masing apa yang mau diangkat. Gejala apa yang dinilai yang selalu tetap ya, yang tidak dapat digunakan sebagai variabel penelitian. Dengan berbicara desain berarti berbicara proses. Berbicara kita merancang, bicara kita menentukan ya berbagai macam variabel yang teman-teman gunakan dalam sebuah penelitian. Serta bagaimana variabel tersebut tadi dapat diukur, dapat diuji, dan dapat dianalisa. Desain variabel ini sangat penting nih karena dia mempengaruhi adanya kejelasan tujuan, kejelasan arah analisis, dan validitas hasil penelitian. Nah, variabel penelitian itu diartikan juga sebagai salah sesuatu yang dapat diukur, yang dapat dihitung, dapat diobservasi dalam suatu penelitian. Dia memiliki nilai yang bisa berubah-ubah ya. Kemudian variabel juga menjadi inti dari analisis dan penelitian kuantitatif maupun secara kualitatif. Variabel ini banyak ya, ada menggunakan variabel beraneka ragam. Ada variabel dependent, ada variabel independent ya, ada variabel moderator, ada variabel mediator ya, ada variabel kontrol, dan bahkan ada namanya variabel intervening. Nah, ada berbagai macam hal yang bisa teman-teman selesaikan di dalam suatu penyelesaian variabel ini. Variabel yang ada ini tergantung kira-kira penting desainnya itu dilakukan dengan cara yang baik sehingga teman-teman bisa menghitung pengukurannya, meningkatkan uji validitas, uji reliabilitasnya sampai dengan teman-teman memudahkan analisis statistiknya dan melakukan interpretasi data. Sehingga apa tujuannya? Menjamin keterkaitan yang logis antar variabel yang ada. Kemudian pembagian berikutnya, pembagian variabel juga berdasarkan pada sifatnya. Ada namanya variabel dikotomis. Di mana variabel dikotomis ini adalah variabel yang mempunyai dua nilai kategori yang saling berlawanan nilai kategori. Yang berlawanan misalnya laki-laki kodenya 1, perempuan kodenya 2. Ini adalah dikotomis. Yang dibuat dengan menggunakan dua kategori. Yang kedua, ada namanya variabel kontinu. Variabel yang mempunyai nilai dalam satu variabel tertentu ya. Contohnya berat badan Didi 50 kg. Berat badan Dodo 62,75 kg. Nah, ini adalah secara variabel kontinu. Dalam penelitian, dalam pembagian variabel ini berdasarkan pada hubungan antar variabel yang ada. Satu, ada namanya variabel bebas gitu ya. Variabel bebas ini adalah variabel yang menghubungkan antara upah dan semangat kerja. Misalnya jadi judul pengaruh upah terhadap semangat kerja. Ini hanya satu variabel bebas. Kemudian ada lagi variabel tergantung ya. Bagaimana nih pengaruh atau hubungan ya di antara variabel tergantung ini pengaruh upah terhadap semangat kerja yang ada. Jadi tergantungnya tergantung dari semangat kerjanya. Kalau variabel bebasnya adalah si X-nya, ini adalah variabel Y-nya gitu ya. Kemudian ketika muncul ada namanya variabel moderator ya. Moderat itu adalah variabel tengah-tengah. Ya, dia upah dan semangat kerja itu dipengaruhi oleh L, lamanya bekerja. Dengan dia lamanya bekerja, maka dia akan menentukan semangat kerja terhadap upah yang ada gitu. Ini variabel moderator atau variabel intervening. Begitupun sama variabel intervening berhubungan dengan prestasi akademik terhadap karir dalamnya itu. Ini juga ditentukan oleh nasib dari variabel intervening itu sendiri. Kemudian ada lagi namanya variabel kontrol. Nah, ini variabel kontrol adalah suatu variabel yang memang menerapkan ada dari jiwa karyawan dan karyawannya itu ada karyawan yang dilatih ya, ada yang karyawan yang tidak dilatih, diberikan suatu eksperimen, diberikan suatu kontrol yang berbeda di antara kedua variabel itu. Dengan sendirinya, dengan perbedaan yang ada, dengan satu yang ada, ini bisa menyebabkan berhubungan dengan hasil dari eksperimen yang dilakukan sebagai variabel kontrol itu. Silakan, sampai sini ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, dipersilakan.
Ya, pertanyaannya boleh di chat box ya, atau mungkin Raisen, silahkan monggo. Monggo, silahkan. Ya, Bapak izin bertanya, mohon maaf. Kalau sempro sama sidang skripsi itu judul penelitiannya sama apa tidak, Pak? Ya, sama judulnya yang diberikan. Oh, sama, Pak. Nah, jadi kalau misalnya sempro itu kan sebenarnya hanya bab 1 sampai bab 3 yang sudah teman-teman selesaikan ketika pada mata kuliah metodologi penelitian, kemudian diseminarkan ya, dalam hal ini seminar proposal. Itu hanya berbicara proposal. Proposal itu bab 1 sampai bab 3 saja. Gitu. Ketika nanti sudah di sidang skripsi, teman-teman meneruskan dari hasil sempro itu, setelah dianalisa, setelah diuji oleh para dewan penguji, diberikan masukan, ada perbaikan-perbaikan, kemudian setelah ada perbaikan-perbaikan, kemudian lanjut ke bab 4, bab 5 yang siap disidangkan. Gitu. Jadi kembali, bahkan saat ini ada yang tidak harus dia menggunakan ini ya, tidak dengan menggunakan ujian sempro, seminar proposal, atau dengan menggunakan sidang skripsi. Teman-teman bisa melakukan dengan menggunakan publikasi ilmiah ya, publikasi dengan jurnal ya, jurnal terindeks SINTA ya, terakreditasi Kemendikbudristek ya. Nah, itu teman-teman tanpa harus seminar proposal dan tanpa harus sidang skripsi. Nah, itu dengan penggantinya adalah dengan cara lulus dan melalui jalur publikasi jurnal. Ini pun bisa. Ya, teman-teman tergantung nanti ke depan. Karena saat ini dibuat lebih fleksibel ya, tapi aku bilang, Pak, nanti nggak punya pengalaman sidang dan segala macam ya. Sebenarnya sidang itu kan sama aja, diuji, dihadapkan oleh yang namanya dewan penguji, disidangkan, dipublikasikan hanya internal saja. Tapi kalau misalnya jurnal, publikasinya kan secara nasional, publikasinya secara umum ya, publikasi. Sebenarnya hampir sama sih sebenarnya. Tapi kembali ke teman-teman ya, di dalam membuat penelitiannya, kira-kira mana yang mau diambil. Yang penting tetap semangat, selesaikan skripsinya, ya kejar sampai dengan teman-teman wisuda. Itulah ending perkuliahan teman-teman selama kurang lebih 7 sampai dengan 8 semester ke depan. Seperti itu. Iya, Bapak. Baik, siap. Jadi untuk judul penelitian itu harus tentukan masalah dulu ya, Pak ya. Cari topik dan masalah penelitiannya dulu ya, Pak. Baru bisa tentukan judul penelitiannya. Karena kan berawal dari masalah yang ada. Nah, masalah itulah yang diangkat. Kenapa? Karena kalau nggak muncul dari suatu fenomena atau suatu masalah yang ada, teman-teman mau ngangkat apa di sana? Kalau semuanya baik-baik saja. Judul itu kan berawal dari masalah yang ada. Kira-kira kan kalau teman-teman mungkin kerja di tempat yang sama, kan sudah tahu permasalahannya apa yang mau diangkat. Oh, kira-kira masalahnya yang ada misalnya tentang masalah disiplin kerja. Oh, masalahnya tentang masalah kompensasi. Atau masalahnya tentang semangat kerja yang kurang. Atau tentang kinerja karyawan. Nah, nggak diambil dari situ masalahnya. Pasti setiap instansi, setiap ini pasti akan ada masalah yang ada. Karena kenapa? Karena dihubungkan dengan berbagai macam hal. Ya, ujungnya masalah yang kita temuin sehari-hari itu yang ada di kantor itu gampang diangkat sebenarnya. Sehingga memudahkan teman-teman nanti dalam mengeksplor, teman-teman dalam mencari data pendukung berupa teori di bab 2, sampai dengan teman-teman nanti bisa menyelesaikan dengan metode apa yang mau digunakan. Kemudian tinggal sebar data, sebar angket, atau sebar kuesioner, kemudian dianalisa, kemudian tinggal dikata-katain, bikin kesimpulan dan saran. Selesai kan? Ya Bapak, siap. Bismillah ya Pak ya. Semoga bisa menyusun judul penelitian Pak. Sekarang kan jangan terlalu banyak mikir. Bikin aja dulu. Nanti di tugas ini ada nanti pembuatan bab 1, bab 2. Teman-teman sekarang udah mulai mikir nih. Karena nanti di UTS itu pun saya biasanya mahasiswa di UTS itu harus bikin bab 1, bab 2 biasanya. Nanti di UAS itu lengkap, bab 1, bab 2, bab 3 harus selesai gitu. Jadi karena memang materi ini adalah mata kuliah
yang memang mengakomodir teman-teman itu di dalam suatu penelitian. Nah, mulai mikirin sekarang kira-kira judulnya apa yang mau diambil. Nah, judul yang mau diambil teman-teman sekarang pikirkan. Karena saat ini itu kalau teman-teman mau ngambil judulnya adalah bersifatnya kuantitatif, berarti teman-teman itu harus bisa yang namanya itu bikin penelitiannya minimal 2 variabel X ya. Kalau dulu 1 variabel X boleh kalau dulu. Tapi sekarang dengan panduan yang terbaru ya teman-teman itu diharapkan panduannya itu membuat yang namanya variabel penelitiannya minimal 2 variabel X-nya kemudian sama Y. Nah ini di panduan skripsi yang terbaru. Jadi teman-teman yang bentuknya dia dari ini variabelnya, jadi pikirin kira-kira 2 variabel X tuh. 2 variabel X kemudian 1 variabel Y-nya. Silakan tuh teman-teman pikirkan tuh. Kira-kira apa yang mau teman-teman selesaikan ya, yang teman-teman mau ajukan nih. Nanti di tugas itu semua runtut. Karena sampai ending akhir teman-teman adalah menyelesaikan tugas itu. Sampai mata kuliah itu adalah mata kuliah yang endingnya teman-teman punya proposal. Minimal sampai bab 1, bab 2, bab 3. Ketika teman-teman nanti ketemu dengan mata kuliah berikutnya, mata kuliah seminar proposal, teman-teman tinggal seminarkan. Selesai seminar, kemudian teman-teman tinggal mencari, mengajukan pembimbing. Udah bimbingan kalau sampai bab 3, tinggal nyelesain tuh bab 4, bab 5-nya. Itu yang diharapkan. Jadi percepatannya. Jadi kita setting tidak lama-lama ya teman-teman di dalam menentukan suatu penelitian, sehingga sudah dirancang bahwa teman-teman tuh mata kuliahnya harus selesai menyelesaikan tugasnya sampai dengan teman-teman benar-benar bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Variabelnya 2. Variabel X1, variabel X2, dan variabel Y kalau mau bersifatnya kuantitatif. Itu ya yang bisa diinikan. Nah, ini nanti panduan ini ada, nanti saya kasih di panduan ini. Nanti ada di Edlink ya, nanti belum saya ini kan. Gitu. Nanti kok sama tuh, ada teori-teori apa yang mau diiniin gitu. Ini template-nya nih yang digunakan. Ya, teman-teman bisa menggunakan ini sebagai dasar teman-teman di dalam penulisan. Dalam template penulisan ke depannya itu apa yang mau teman-teman inikan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman sekarang ya penting modalnya semangat dulu. Semangat, kemudian belajar coba nulis. Gak usah banyak mikir, nulis dulu aja. Kalau salah wajar. Yang masalahnya berat adalah teman-teman gak pernah mau nulis, gak pernah mau mencoba, ya nggak selesai nanti dengan sendirinya. Ini yang bahaya gitu ya untuk ininya gitu ya. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya simpulkan ya di dalam tadi kita berbicara penuh ya tentang masalah bagaimana kita mendesain penelitian kita. Dengan kita mendesain penelitian kita, ya desain penelitian tadi kan berupa rencana ya, berupa strategi sistematis yang digunakan seorang peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian ya. Bagaimana dia menjawab tujuan studinya, bagaimana desain ini dia mencakup adanya metode, adanya pendekatan ya, adanya prosedur ya di dalam kita pengumpulan data dan analisis data yang ada. Adapun jenis penelitian dalamnya ada penelitian bersifat kuantitatif yang teman-teman sering banget dilakukan di Pertiwi ini rata-rata adalah tentang masalah penelitian secara kuantitatif. Bagaimana bertujuan mengukur variabel secara objektif, kemudian contohnya ada melakukan dengan cara eksperimen, kemudian survei, kemudian ada juga mungkin dengan menggunakan studi korasional hubungan. Kemudian yang kedua ada penelitian yang bersifat kualitatif. Ini bertujuan memahami berbagai macam fenomena secara mendalam ya.
tentang pembuatan studi kasusnya seperti apa, kemudian wawancara yang mendalam seperti apa, sampai dengan melakukan observasi. Atau dengan cara ketiga, dengan menggunakan campuran atau dengan menggunakan mixed method dalam suatu penelitiannya. Dengan mixed method ini berarti dia menggabungkan adanya pendekatan secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Kemudian berikutnya ada komponen penting dalam penelitian ini kan, mulai dari rumusan masalahnya harus jelas, tujuan penelitiannya harus jelas, kemudian pendekatannya dibuat dan jenis penelitiannya apa. Kemudian tentukan namanya pengumpulan data ya, baik berupa angket, berupa wawancara, berupa observasi ya, atau juga dalamnya itu berupa yang namanya ada teknik analisis data dengan menggunakan mulai dari uji validitas ya, uji reliabilitas ya, atau dalamnya ada namanya uji di dalam keabsahan suatu data dengan sendirinya itu. Ini yang diharapkan ya. Next di pertemuan berikutnya teman-teman sudah mulai memikirkan bagaimana caranya teman-teman membuat bab 1, sudah mulai nanti teman-teman pikirkan judul nih hari ini. Nanti akan saya share tugas ya, tugas 1, 2, 3 nanti akan saya share. Nah, teman-teman mulai berpikir di situ. Nah, sampai dengan UTS-nya nanti teman-teman sudah bisa mengeluarkan minimal draft bab 1, kemudian bab 2 tentang teori-teori apa saja yang mendukungnya. Gitu. Itu yang akan teman-teman capai, yang akan teman-teman selesaikan di dalam suatu penelitian itu. Ya, teman-teman lihat dan pastikan dengan keterbatasan waktu ya, dengan teman-teman sibuk ya, kerja dan sebagainya, teman-teman jangan berpikir membuat skripsi seolah-olah kayak membuat suatu apartemen yang luas dan bagus dan bertingkat tinggi ya, tapi waktu teman-teman gak ada, waktu teman-teman sibuk dan segala macam. Lebih baik membuat rumah kecil ya, sederhana, tapi itu lengkap, bisa lux, interior bagus dan segala macam sehingga orang nyaman di dalamnya dan nyaman melihatnya. Itu lebih baik. Jadi semangatnya diukur dengan kemampuan, kira-kira mampu tidak menyelesaikan itu. Jangan terlalu banyak mikirin hal yang tinggi-tinggi, kemudian gak kepegang, akhirnya malah ngulur-ngulur waktu. Ini yang harus teman-teman siapkan. Kemudian kedua, teman-teman juga menyiapkan adalah lokasi penelitian teman-teman meneliti ada di mana. Apakah di tempat kerjanya teman-teman, ataukah di dalam perusahaan ya, atau di instansi lembaga pendidikan atau apa, silakan teman-teman pikirkan mulai dari sekarang. Ya kan? Kemudian teman-teman kira-kira mau ngambil apa? Mau ngambil kualitatif kah atau mau ngambil kuantitatif kah? Ya. Kalau kualitatif, teman-teman berpikir bagaimana caranya teman-teman menyelesaikan datanya hanya bersifat interview, wawancara terstruktur ya, dengan langsung dengan orangnya, atau menggunakan kuantitatif dengan menggunakan angka, dengan nyebar angket ya, kemudian diolah dengan menggunakan uji statistik. Serah teman-teman, gunakan kuantitatif, gunakan statistik deskriptif ya, uji inferensial di dalamnya, ada uji T, ada uji ANOVA, uji regresi dan lain sebagainya, atau gunakan kuantitatif dengan menggunakan coding, dengan menggunakan analisis tematik ya, secara naratif atau secara isi yang dalam penggunaannya. Itu ya yang bisa disampaikan di sesi ke-6 ini. Saya rasa cukup ya, kalau tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan. Tetap semangat. Mulai sekarang saya tugas ya teman-teman mulai pikirin judulnya. Jadi tugas 1 saya suruh teman-teman membuat judul dan membuat namanya latar belakangnya. Kemudian tugas kedua teman-teman nyelesain bab 1-nya, selesaikan. Kemudian tugas 3 biasanya saya suruh nyari teman-teman teori pendukungnya apa. Kemudian UTS-nya bikin bab 1, 2 dan bab 1 dan bab 2 aja. Nanti baru UAS sampai bab 3. Ya, tetap semangat ya teman-teman semuanya, karena teman-teman kenapa? Pak maaf Muhammad Salman Al-Farisi hadir. Coba kita cek dulu ya Muhammad Salman ya. Muhammad Salman manajemen apa ini? Apa akuntansi? Manajemen, Pak. Manajemen ya, sebentar.
Ya. Jadi ini Muhammad Salman udah. Jadi Mulyana ada nggak? Udah ya. Kan dicek di adingnya masing-masing ya. Kalau nanti misalnya teman-teman ada yang belum terdata dan sebagainya, nanti dicek aja. Jadi presensinya nanti boleh lapor ya. Ya boleh lapor karena kan nanti berpengaruh terhadap persentase kehadiran teman-teman. Gitu. Kalau nanti misalnya ada yang terlewat absen dan segala macam, dilihat aja di adlingnya teman-teman. Pada pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Atau ada di pertemuan pertama yang belum terabsen dan segala macam, nanti lapor aja, nanti silahkan konfirmasi pada saat kita kuliah. Jadi biar nanti pada saat saya buka adling ya di sesi ke-7 nggak apa-apa minggu depan. Jadi tolong pastikan coba mulai. Siapa tahu mungkin di sesi 1, sesi 2 teman-teman belum masuk ke dalam adling, kemudian absennya masih manual gitu. Kemudian baru muncul sekarang gitu ya. Nanti diinfokan saja pada saat saya ngecek presensi ya di pertemuan ke-7. Jadi biar teman-teman bisa mengeceknya sendirinya. Cukup ya? Bapak, mohon maaf, mau tanya lagi Pak. Ya, saya coba tanya ke kakak tingkat ya Pak yang udah lulus. Kalau menentukan judul itu harus menentukan masalah dulu Pak. Tadi Bapak ada tugas menentukan judul. Jadi apa? Ya kita bingung untuk menentukan masalahnya dulu Pak. Topik tentukan topiknya gitu Pak. Topik itu kan tentuin dari latar belakang ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mencari dengan menggunakan latar belakang dari masalah yang ada di tempat kerjanya, tempat penelitiannya itu kan muncul tuh masalah. Nah, baru setelah itu buat judul gitu. Kira-kira masalahnya apa yang ada di tempatnya? Latar belakang dulu baru itu Pak tentukan judul gitu Pak, yang latar belakang yang saya alami di perusahaan saya gitu Pak di kantor. Iya. Kira-kira di sana itu masalahnya apa? Fenomena yang di kantornya apa permasalahannya? Dan fenomena di kantor ada masalahnya, kemudian jadi judul tuh. Pengaruh. Misalnya di sana kan masalahnya apa? Masalahnya yang berhubungan dengan disiplin kerjanya kurang Pak di sana, atau mungkin berhubungan dengan kompensasinya sehingga karyawannya nggak pada semangat, atau kinerja karyawannya turun. Itu kan bisa jadi judul. Tinggal Ya, ambil betul Pak. Tapi sesuai prodi kan Pak ya? Sesuai prodi. Kalau prodinya akuntansi ya sesuai. Kalau akuntansi sebenarnya tidak terlalu melihat masalah pun sebenarnya agak lebih mudah ya. Karena akuntansi kan lebih ngambil data sekunder ya. Yang ada di BI atau yang ada di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah ini Aulia ini termasuk apa jurusannya? Akuntansi Pak, akuntansi. Makanya saya sebagai ini orang awam gitu Pak. Oh berarti boleh Pak? Boleh darinya BI itu? Betul, kalau akuntansi udah sekunder aja yang ada, kira-kira apa yang mau diambil dari permasalahan yang ada, sesuaikan dengan prodinya, dengan jurusannya apa. Konsentrasinya apa ngambilnya? Pajak apa ngambil ke keuangan? Perpajakan Pak. Nah, berarti cuma pajak tuh yang ada gitu. Boleh. Dari data sekunder boleh, atau mungkin dari tempat penelitiannya, tapi kalau jarang-jarang lah kalau data di pajak ya di perusahaan pribadi itu biasanya dikasih jarang sebenarnya sih. Benar Pak, benar. Makanya kalau bisa nyari aja yang ini, yang dari data yang ini aja, yang TBK. Oh berarti boleh Pak yang dari TBK gitu, dari BI gitu. Tinggal, baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau akuntansi tidak harus berasal dari fenomena ya, karena akuntansi itu umum, pendataan segala macam. Jadi teman-teman dengan orang akuntansi tinggal melihat saja. Melihat kira-kira apa yang mau diangkat, sesuaikan dengan konsentrasi yang diambil ya di dalam akuntansi itu. Monggo Mbak Lilis silakan. Bapak punten sekalian mau konsul. Saya udah punya masalah Pak, udah punya masalah fenomena yang terjadi di suatu perusahaan gitu ya Pak ya. Jadi fenomenanya itu banyak karyawan yang tidak disiplin ya, karena mungkin
rendahnya motivasi internal gitu ya Pak, sehingga karyawan itu kurang kepedulian, kurang tanggung jawab. Dan nanti untuk judulnya berarti dari situ ya Pak kita angkat ya. Bisa. Dari fenomena ini. Masalahkan fenomenanya yang ada tadi apa? Oh, karyawannya nggak disiplin, berarti variabel yang diambil bisa tuh disiplin kerja satu. Tadi sehingga motivasinya kurang Pak. Nah, bisa diambil tuh variabel motivasi kerja gitu. Sehingga mereka apa? Semangat kerjanya yang masalahnya itu apakah nanti implikasi terhadap semangat kerjanya, apa kinerja karyawannya yang menurun. Misalnya, oh Pak, kinerja karyawannya menurun Pak, oh berarti judulnya pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Oh Pak, semangat kerjanya males-malesan Pak, luar biasa nih. Akhirnya mereka judulnya berubah, disiplin kerja dan motivasi terhadap semangat kerja. Boleh, silakan. Ambil variabel X-nya 2. Oh, berarti variabel X-nya 2 berarti disiplin kerja dan motivasi kerja ya Pak? Terhadap apa? Oh iya baik Pak. Karena sekarang mulai panduan 2024 itu mahasiswa S1 itu wajib 2X. Gitu. Kalau dulu masih ada ya Pak, kelas saya cuma satu variabel boleh. Iya benar, cuma panduannya kemarin masih aman mereka. 2022-2023 itu. Nah, boleh pas tahun 2024 tuh berubah. Jadi panduannya ada perubah panduan, ya mungkin mereka yang masih lolos di tahun 2024 yang mereka masih satu variabel X dan Y saja mungkin bersyukur, mungkin pada waktu itu masa pemberlakuan ininya bertepatan dia setelah pengambilan judul, mungkin seperti itu. Jadi saat ini dengan panduan yang tadi saya share itu ya, jadi variabel X-nya 2, minimal 2, kalau mau 3 boleh nggak? Boleh aja sih, tapi ya saran saya 2 aja lah biar nggak terlalu berat ya, karena nanti ke teman-teman semakin banyak variabel X-nya, teman-teman makin banyak analisanya, makin banyak ngitungnya, makin banyak bikin soalnya, makin banyak teman-teman analisanya. Nanti malah hari variabelnya banyak, teori juga nambah, semuanya nanti akan lebih banyak lagi kerjaan teman-teman. Gitu, saran saya 2 aja, 2 variabel X ya, kemudian 1 variabel Y-nya. Oh berarti Pak kalau untuk judul mungkin pengaruh motivasi kerja, pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja kerja, itu boleh nggak Pak seperti itu? Kinerja karyawan. Kinerja karyawan ya? Ya baik. Boleh silakan. Kinerja karyawan. Enggak, ada lagi? Baik, kalau sudah cukup ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup ya perkuliahan kita hari ini ya. Sampai jumpa di minggu depan ya. Minggu depan seperti biasa ya, kita nanti ketemu di Sabtu di jam 8 pagi ya. Hari ini karena ada pergeseran jadwal, karena berhubungan dengan ada yang saya ngajar pasca sarjana di mahasiswa Cikitan. Terima kasih. Kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Bapak mohon maaf yang tadi di-share ya Pak, di ending contoh skripsinya. Ya, ya, baik. Terima Tentu kasih saja. Pak. Iya, terima Ya. kasih Pak. Izin lab Pak. Silakan.